Kisah kematian Alkamah yang mementingkan istri daripada ibunya. Alkamah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat, fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun, di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan, saat Alkamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Syuhaib untuk menjenguk Alkamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Namun, lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya, mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada, wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meminta, temuilah ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda, Alkamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda, Alkamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda, Alkamah pun berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda, Alkamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti, murka sang ibunda yang membuat Alkamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Ya Rasul, sela ibunda, Alkamah. Aku akan membakar Alkamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda, Alkamah. Wahai ibunda, Alkamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridlai dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, solat, puasa, dan sedekah, Alkamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridlai anakku, Alkamah, ikrar sang ibunda. Kali ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alkamah. Apakah dia sudah bisa mengucap La ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alkamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alkamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alkamah mengucap La ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alkamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya rida, barulah lisan Alkamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga, Alkamah mengembuskan napas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertaziah. Beliau memerintah agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani,
Bersama para sahabat, beliau mensyalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansyar, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridlanya. Sesungguhnya ridla Allah berada pada ridla ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari petikan kisah di atas, dapat tarik beberapa pelajaran. Alkamah ialah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alkamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun, sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap. Kecintaan seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alkamah. Ia memilih maafkan Alkamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhirat lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api dunia tak seberapa dibanding siksa api neraka di akhirat. Demikian tutur pesan Rasulullah. Demikian kisah Alkamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua.